Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang menang dengan skor 7-1 berhadapan dengan Valencia di Olympic Stadium atau di Montjuic Stadium, markas kedua dari Barcelona, yang mana juga nanti Valencia adalah lawan dari Barcelona di babak berikutnya Copa del Rey. Jadi ini bakal jadi catatan yang baik, catatan yang apik untuk Barcelona, dan Barcelona akhirnya menang di angka 7 ya. Skornya bukan 5-2 lagi, bukan 4-0 lagi, tapi 7-1. Ya, ada yang menarik teman-teman karena starting line up yang beda yang diturunkan oleh Hansi Flick. Akan ada keseruan apa yang gue bahas nanti ya, pergantian posisi, ada pergantian starting line up, dan isu-isu apa aja yang akan gue bahas. Makanya tonton terus sampai akhir. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Absen dulu, yang lagi sakit diangkat penyakitnya segera disembuhkan, yang lagi temennya ada yang utangnya dibayarin, nggak ada nunggak-nunggak, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Oke? Absen dulu, sorry banget telat. Ini udah malam ya. Harusnya kan gue biasanya habis match langsung review gitu, langsung upload YouTube, tapi lagi susah banget. Alhamdulillah juga kan, kayak nanti ada dua film gue akan tayang hari ini, tahun ini, bisa jadi abis lebaran nanti, dan akan ada schedule lagi nanti gue kasih tahu ya teman-teman. Terima kasih yang udah beli kaos Lamine Yamal juga, terima kasih. Mana nih kaosnya nih? Kaos Lamine Yamal, ini El Clasico, terima kasih. Ya, ntar gue bahas lagi karena gue mau ngebahas Barcelona yang menang 7-1 guys. Oke, sebelum gue nge-review, gue mau lempar ke kalian dulu. Menurut lu gimana itu? 7-1 Barcelona. Kenapa bisa 7-1? Ya karena ekspektasi kita Barcelona kalau ketemu tim yang peringkat 15 ke bawah itu susah. Apa menurut kalian gimana? Betul. Karena Valencia permainannya terlalu open play. Udah bukan open play lagi, terlalu open play, bos. Madrid aja kena 5-2, Madrid aja kena 4-0, Munchen aja kena 4-1 main open play. Ya, kenapa Valencia seperti ini? Pertanyaannya adalah apakah Barcelona ini OP banget, ataukah Valencia memang nggak mau bertahan di La Liga? Dua-duanya benar. Barcelona lagi OP, Valencia nggak mau bertahan di La Liga. Padahal waktu dia lawan Madrid tuh bagus loh. Ya sampai akhirnya blunder kapten tuh, dan akhirnya kalah. Main bagus. Gue pikir main kayak gitu, kayak dia tahu kapan nyerang, dia tahu kapan bertahan. Tapi memang lagi kesulitan Valencia kan, dari pas era pelatih Gattuso tuh udah mulai pusing tuh si Valencia tuh. Nah, terlalu terbuka main sama Barcelona itu menyebabkan bukan cuma kalah, dibantai. Ya, jadi prinsip lawan Barcelona ya. Ini nih prinsip lawan Barcelona. Lu harus memegang prinsip ini nih buat tim-tim La Liga. Lu gak bakal dengar, tapi ini gua kayak mengamati sendiri ya, ngeriset sendiri. Semakin lu mau menang lawan Barcelona, semakin lu kalah lawan Barcelona. Semakin lu tidak mau menang berhadapan dengan Barcelona, semakin lu punya potensi dan peluang untuk menang. Paham maksudnya? Ya, ada yang gak setuju? Bahkan semakin lu mau menang, ya, lu main terbuka, lu main open play, kebobolan duluan malah pecah lagi, ngacak lagi, kebobolan lagi. Babak pertama udah 2 gol, babak pertama 4 gol. Mati babak kedua, mati setengah. Tapi kalau lu main kayak Leganes, lu main kelas Palmas, ya, lu main kayak Atletico Madrid lah, dari kelihatan permainannya kayak nggak mau menang kan, kayak kapan nyerangnya, kita mulu yang megang bola, kita mulu yang menguasai ball position. Tapi ternyata kita memang menguasai ball position, tapi yang lawannya adalah dia menguasai pertandingan. Itu jadi kayak lawan Leganes kemarin, Las Palmas, itu menurut gua cara yang tepat untuk mengalahkan Barcelona ya untuk saat ini. Formulanya seperti itu, antitesisnya ya
Seperti itu guys. Nah, lalu kok bisa 7-1 menangnya bang? Gimana ceritanya tuh? Oke, kita bahas. Ini semua pemain lagi OP semua. Eric Garcia OP juga, Kubarsi bagus semua. La Masia yang main itu bagus semua. Ya, Kubarsi 1 assist, Fermin Lopez 2 gol 2 assist, Yamal ada 1 assist, Frenkie de Jong golin. Wah, gue udah takut tuh. Gue pikir bakal gempa atau sesuatu yang aneh bakal terjadi. Tapi dia menciptakan gol cepat. Babak pertama tuh kita udah menang 5-0 ya. Dalam 28 menit udah 4-0 ya, gue ingat banget. Jadi semua OP. Yang bikin Barcelona semakin menang semua OP. Oke, kita bahas sekarang secara taktikal aja. Sebenarnya Barcelona memang 4-2-3-1. Ya, perbedaannya di mana Araujo diganti oleh Garcia. Lalu Konde Balde masih tetap. Nah, double pivotnya ada Frenkie dan Casado. Nanti gue bahas di situ. Di kanan ada Lamine Yamal, di tengah ada Fermin Lopez, di kiri ada Rapinya, dan strikernya ini adalah Ferran Torres. Tapi Ferran Torres tidak bermain dengan posisi 9 ya. Dia justru kayak pemain 10-nya ada 2 di situ, nomor 10-nya ada 2. Fermin kayak nomor 10, Ferran Torres kayak nomor 10 ya. Dia jadi kayak false 9 gitulah. Karena kan dia bukan 9 mati, bukan wall gitu buat teman-temannya. Oke. Szczęsny main, gue seneng Szczęsny main ya. Bahkan nanti lawan Atalanta mau dipasang lagi sama Hansi Flick. Senengnya terhibur. Jadi kayak harusnya bisa 7-0, 7-1 gitu. Maksud gue ya emang gol juga susah sih, gol yang dari Valencia. Cuma happy aja gue, kayak kita nggak terbiasa dengan kiper yang bukan ball playing kiper. Kadang nunggu timingnya Szczęsny maju itu dia telat gitu kan. Kadang maju kecepatan maju gitu. Jadi bikin seru aja. Coba gue nggak tahu kalau kalian gimana adanya Szczęsny di lini belakang untuk menjadi penjaga gawang. Nah, Kubarsi keren banget. Kubarsi main keren banget. Dia 1 assist. Jadi kalau lu seneng tipe pengumpan ya, ini orang back bro, tapi umpannya umpan gelandang. Dia udah punya killer pass. Lihat gol yang Fermin Lopez, killer pass banget itu. Ya, ada si Casado maju minta bola, tapi dia lebih memilih membuat keputusan. Anak 18 tahun ini yang main bolong tahun, keputusannya langsung passing ke depan. Ya, long ball ke depan, bukan long ball asal-asalan. Long ball mendarat di kaki Fermin. Dan gue juga nggak tahu Fermin tiba-tiba bisa bagus banget pada hari itu mainnya itu. Nah, di lini tengah De Jong dan Kubarsi. De Jong dan Casado ini gue senengnya apa? Karena De Jong permainannya nggak terlalu buruk, tapi Casado ini naik turunnya kayak ngasih tahu gitu ke De Jong. Nih kalau jadi gelandang kayak gini napasnya. Nih kalau jadi gelandang kayak gini tanggung jawabnya. Ya walaupun pasti porsi latihan buat gelandang itu beda dengan posisi-posisi lain ya. Per posisi itu pasti ada latihan khusus. Cuma gue lihat kayak oke, De Jong yang delay bola, oke kalau dia bisa control the game, bahkan dia golin juga bisa. Tapi Casado nih motornya nih ya. Jadi De Jong megang bola ke Casado dulu baru ke depan. De Jong mau bertahan, Casado dulu yang nahan, baru De Jong yang turun. Jadi oke lah, maksud gue bisa ngimbangin. Gue bukan bilang malah Casado ngimbangin De Jong, enggak, De Jongnya bisa ngimbangin Casado pada pertandingan kali itu ya. Nah, kita ke depan, Lamine Yamal nih emang lagi susah buat golin, tapi dia asisnya mantep. Udahlah, keren lah Lamine Yamal. Sebelah kiri Rapinya, dia cetak gol lagi. Sekarang sama tuh ya kayak Salah di Liga Inggris, torehan gol dan asisnya juga sama. Jadi kalau emang dia adalah nominasi kandidat peraih Ballon d'Or, gue setuju gitu. Nah, di depan ada Ferran Torres yang mencetak 1 gol dan 1 gol lagi, tapi dihitungnya on goal oleh back Valencia. Jadi skor 7-1. Oke. 7-1 gue ceritain lagi, mungkin kalian yang udah nonton highlight. Itu yang cetak gol ada pertama De Jong di menit ketiga, Fermin Lopez, Ferran Torres, ada Rapinya. Nah, itu dia ya. Ferran Torres, Fermin Lopez 2 gol.
Nah, kenapa Barcelona bisa OP kayak gini, bro? Apakah gara-gara nggak ada Lewandowski? Apakah gara-gara ada De Jong? Ya, gara-gara terbesarnya adalah menurut gua Valencia memang terlalu open play. Valencia terlalu terbuka, Valencia nafsu banget pengen kayak cetak gol duluan, pengen nyelesain pertandingan. Nggak bisa kayak gitu lawan Barcelona. Kalau lu kelasnya bukan ada di Barcelona, di atas Barcelona, nggak bisa. Karena yang gue bilang, Barcelona dia bukan jago mainnya, tapi berkelas. Jago sama berkelas beda loh. Jago kayak dia bisa gocek 1-2 orang gitu, tapi nanti buat apa gitu gocek 1-2 orangnya? Sepenting apa, seefektif apa? Tapi kalau berkelas, jadi dari secara pemikiran, dari secara pengambil keputusan, dari cara dia passing, dari cara visi misinya itu udah kelihatan, dari cara dia ngelewatin pemain. Ya, jadi gue bilang Barcelona bukan cuma jago, tapi berkelas. Masalah Barcelona dari dulu itu adalah cuma fisik. Ya makanya gue senang pas Hansi Flick datang adalah gue tahu nih orang ngasih nutrisi, gue tahu nih orang ngegeber di bagian fisik. Jadi ya sekarang jadinya Barcelona sekarang nih, walaupun gue yakin masih 75% lah Barcelona sekarang. Tapi ya ini Pedri kuat lari 90 menit, Casado nggak ada pusernya, ranking. Itu yang bikin gue bilang Barcelona berkelas. Beda ya, berkelas sama jago, bisa gocek 2 orang 3 orang, jago, dia jago banget goceknya. Tapi setelah itu ngapain gitu. Barcelona kan Pedri, lihat dong sentuhannya. Waduh, udah beda lah, udah beda. Oke, kita bahas ke match. Ya, ada gol dari Frenkie de Jong, ini asis Lamine Yamal. Gue suka kalau gelandang yang berani nusuk dan membagi peran. Jadi ketika lagi di kotak penalti, itu memang terkadang kayak harus ada antara Casado dan Frenkie de Jong. Casado di situ atau Frenkie de Jong di situ. Jadi emang buat nge-overloadin lawan, apalagi di menit-menit awal gitu. Dia kaget juga, kalau gue juga kaget sih pas Frenkie de Jong yang gol. Nah, harus ada seperti itu, pergantiannya nge-switch play-nya harus bagus juga gitu kan, bagi-bagi perannya di tengah. Gol kedua ini Fermin yang dari si Kubarsi itu, gue nggak nyangka sih kontrolnya Fermin bisa bagus banget, finishingnya juga bisa tenang banget. Gimana itu? Kapan kita terakhir ngeliat Fermin kayak gitu? Kapan kita ngeliat Fermin kayak gitu? Biasa kan ngedebak-ngedebuk, nggak jelas. Tapi dikasih posisi nomor 10 atau trequartista atau second striker, dia bisa pakai semuanya itu, berperan penting. Karena gue ngeliat juga pas asis si Kubarsi itu memang Ferran Torres diem, tapi Fermin Lopez yang gerak gitu. Kayak dia udah tahu nih Kubarsi, ya koneksi Kubarsi Fermin Lopez, dia tahu bakal mendarat di mana, posisinya di mana, dia harus kontrol. Setelah kontrol dia ngapain, dia harus, jadi dia udah tahu dia harus ngelakuin apa. Itu gol yang kelas sih Kubarsi dan Fermin ya. Nah, setelah itu ada gol Fermin lagi ya, bola rebound dari Rapinya dulu. Itu umpan Fermin sekarang ya, gue juga nggak ngerti kok bisa dia umpan kaki kiri, bola berhenti. Lu tau gak sih? Di gini nih bola nih, di chop, kalau pingpong dicop, bolanya dicop, jadi ketika mendarat berhenti, kekejar lah sama Rapinya, dilewatin kiper Mamardashvili ya, yang kemarin kita sempat pengen cuma nggak jadi dah kalau kayak gitu kipernya Mamardashvili. Terus akhirnya cetak gol. Yang terus ada Fermin lagi, bola tiang, Ferran Torres. Setelah itu on goal ada Robert Lewandowski. Nah, ini menarik nih, apa bedanya Robert Lewandowski dicadangin sama enggak gitu. Gue berani bilang, kalau ada yang bilang apa gara-gara nggak ada Lewandowski main jadi lebih fluid. Tapi kalau ada Lewandowski juga bisa golin lebih dari 1. Ya, jadi gue tidak menyalahkan, bukan gara-gara ada Lewandowski. Oke, kadang memang Lewandowski kontrolnya salah-salah, lepas-lepas gitu. Cuma kalau untuk insting cetak gol masih bisa dia. Kalau tuh main lawan Valencia bisa golin lebih dari 1 dari awal. Karena Valencianya yang mainnya terlalu terbuka. Itu yang pertama. Nah, ya Ferran Torres ya seleknya Ferran Torres lah. Ini musuh lagi enak, lagi empuk banget ibaratnya. Jadi enak
udah bagus-bagus semua kok. Jadi 7-0 nih ya, 7-1 main. Jadi intinya adalah, langsung intinya dah guys ya. Intinya adalah Barcelona udah ada beberapa opsi gitu, kayak Fermin ditaruh nomor 10, De Jong sama Casado, atau Garcia dan Kubarsi bisa passing, kiper juga Szczęsny gitu. Nah setelah itu main kan kayak Pau Victor, main juga si Pablo Torre, yang gue pengen sebenarnya Pablo Torre mainnya di menit 60, tapi kenapa mainnya di menit 70 lebih kayak gitu. Dan Pau Victor kalau bisa dijadiin striker nomor 9 nggak apa-apa lah striker, karena kadang suka bingung kalau main terlalu jauh dari gawang, main ngeflank dia masih bingung Pau Victor. Lalu juga Fermin Lopez sih perlu diuji, dan si Pablo Torre juga perlu diuji gitu guys menurut gua. Jadi selisih masih 7, di atas Barcelona masih ada Atletico. Atletico berarti 2 minggu lagi ya kira-kira dia bisa ketemu Real Madrid. Real Madrid masih di atas, dan cara main Madrid itu udah cara-cara tipe pemenang La Liga sih, kayak dia tahu ketemu tim kecil harus ngapain gitu. Dia tahu yang bikin Madrid bisa menang lawan tim kecil adalah dia berani kalau dia nggak megang bola gitu. Jadi dia kasih bola ke musuh, justru musuh yang biasanya defense tapi sekalinya megang bola panik, bingung mau ngapain, disitulah Madrid datang cepat dan kencang-kencang semua. Mbappe juga udah serem, udah tune in banget. Tapi gue ngelihat belum Mbappe yang pasangan sama Vini ya, kayak Vini harus disimpan dulu, ada Mbappe dulu seperti itu. Jadi ini menarik sih ya, Mbappe di Madrid seperti apa, dan Barcelona kan seperti apa juga. Lalu ada juga Atletico Madrid yang siap ngerecokin Barcelona dan Madrid. Oke, gue mau ngasih tahu bahwa kaos ini ya yang eksklusif, pre-ordernya gue udah tutup ya, terima kasih buat para pembeli ya. Jadi hari minggu-minggu ini udah pasti beredar, minggu-minggu ini udah pasti terbit, dan udah pasti gue kirim nih. Lamine Yamal ya, Super Copa, dan ya menit 90 ada petinya di situ, mengubur Real Madrid di final di tanah Arab. Oke, gitu aja. Terima kasih sampein buat teman-teman kalian tuh yang udah transfer, yang udah beli merchandise gua. Terima kasih. Minggu ini pasti dikirim, udah beredar ya. Dan sementara gue close dulu. Tapi ya udah, kalau misalkan ada permintaan banyak, ya nggak apa-apa lah, aku pertimbangin lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Setelah itu ada match Barcelona lawan Atalanta, ya gak? Terus habis itu ketemu lagi sama Valencia. Oke, vamos. Sorry agak telat. Jangan lupa nonton film gue nanti tahun ini tayang dua film ya. Semangat semua.